الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وقدره تقديرا. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين ومن سن بسنته إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini. Dan semua masih berikan kemudahan, taufik, hidayah Allah taala, hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah bangkitkan dari mati kecil kita. Allah mudahkan kedua langkah kaki kita menuju masjid Allah taala, rumah Allah taala, untuk sama-sama menjalankan salat subuh berjamaah yang merupakan bentuk pengabdian kita, bentuk pemulihan kita kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menerima ibadah kita dan Allah membimbing kita terus memperbaiki iman, amal kita, akidah kita, dan insyaallah taala kita semua orang-orang yang akan diwafatkan dalam usia terbaiknya, yakni husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh yang memperjuangkan imannya, Islamnya, dan juga sunnahnya hingga akhir masa. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa beberapa waktu ke depan kita akan sama-sama memasuki bulan suci Ramadan, bulan suci yang ditunggu oleh seluruh umat Islam, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan pengampunan setiap waktunya, bulan yang penuh dengan itqu minan setiap waktunya, mau siang dan malam, awal, tengah, dan akhir. Coba kita semua termasuk orang-orang yang dapat mempersiapkan sebelum datangnya Ramadan, sehingga Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dalam sejarah kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah taala, pada pagi yang berbahagia ini bahasan kita adalah pertemuan yang ke-8 dari judul bab Rahmatan lil Alamin, bahwa Islam, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya sesungguhnya adalah rahmat bagi semesta alam. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas bahwa Islam, bentuk Islam rahmatan lil alamin, bentuk nyatanya bahwa Islam itu adalah ajaran fitrah, sesuai dengan ajaran fitrah. Maka tidak ada seorang pun pasti akan menerima kebenaran Islam. Makanya hari ini kita lihat berbagai macam intimidasi dilakukan oleh orang Islam di penjuru dunia, di belahan penjuru dunia. Umat Islam selalu kami hitamkan. Bahkan beberapa waktu yang lalu, begitu beraninya orang-orang yang belum beriman kepada Rasul, karena tidak mengerti suci Islam itu apa, membakar kitab suci Al-Quran. Tetapi ini semua dengan berbagai macam usaha mereka tidak menghalangi Islam itu terus berkembang. Yang ada semakin hari semakin banyak orang memeluk Islam. Bukannya orang-orang biasa, orang-orang yang dianggap orang awam, bahkan orang-orang intelektual, para tokoh-tokohnya, bahwa bahkan pada beberapa waktu yang lalu seorang pendeta yang sangat terkenal, pendeta ortodoks di negara Paman Sam di Amerika, mengejutkan dunia, di mana dia setelah mempelajari Islam justru dia tertarik dengan Islam, dan dia orang dalam gereja tapi bersaksi di hadapan seluruh masyarakatnya, seluruh jemaahnya, bahwa dia telah meninggalkan ajaran yang lamanya dan masuk ajaran Islam. Ini semua bukti Islam itu
sesuai dengan fitrah yang merupakan panggilan terdalam bawaan setiap manusia yang Allah berikan kepada setiap manusia bahkan yang baru lahir di muka bumi. Nah, bahasan kita pada pagi hari ini juga masih sambungannya sebenarnya, tetapi kita ambil dari sisi yang lain bahwa bentuk Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu sesuai dengan ilmu pengetahuan. Bukan hanya di situ, bahkan Islam itu merupakan sumber ilmu pengetahuan. Siapapun, ilmuwan manapun, profesor manapun yang jujur dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia, yang mempelajari betul peradaban manusia dari zaman ke zaman dimanapun berada, jika mereka jujur dengan ilmu pengetahuan, maka semua akan menyatakan Islamlah yang ajaran satu-satunya yang sejalan dengan ilmu pengetahuan. Islamlah yang menyumbangkan begitu besar ilmu pengetahuan bagi peradaban bangsa, setiap bangsa dan manusia di muka bumi ini. Dan ini pun pernah dinyatakan oleh seorang ilmuwan dari Barat dan juga dari Amerika, sudah salah 2 tahun yang lalu mengadakan kajian ilmiah di Jakarta. Dan salah satu pernyataannya adalah jika Barat dan Amerika jujur, maka sesungguhnya umat Islam atau umat Barat dan Timur dan seluruh dunia berhutang budi kepada Islam. Kenapa Islam sesuai dengan ajaran? Sesuai dengan ajarannya, yang ajaran ini sesuai dengan ilmu pengetahuan, bahkan tidak hanya di situ, merupakan sumber ilmu pengetahuan. Bagaimana tidak jemaah sekalian? Ketika Rasulullah SAW pada umur 40 tahun di Gua Hira turun ayat dan surah yang pertama kali, itu pun yang pertama kali Allah sampaikan kepada Nabi kita dan sesungguhnya untuk kita semua adalah tentang ilmu pengetahuan. Jadi Islam itu dibuka, wahyu pertama kali turun adalah ilmu pengetahuan, bahwa Islam ini ajaran yang sesuai, sejalan, tidak bertentangan dengan ilmu bagian yang merupakan sumber ilmu pengetahuan. Makanya Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala dalam kitabnya Babu Badil Wahyu, bab pertama kali bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad SAW, beliau meriwayatkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha bercerita bagaimana pertama kali turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yang intinya bahwa diturunkan surah yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma 'lam. Iqra, bacalah. Ulama mengatakan apa yang dibaca? Yang dibaca 2 ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ada 2, al-masturah yang tertulis dalam Al-Quran. Jadi kalau sekarang ini dalam mushaf dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu namanya ayat-ayat Allah al-masturah, al-manqulah yang tertulis dalam bentuk mushaf hari ini. Tetapi dalam ayat-ayat Allah ini juga banyak memerintahkan kita umatnya untuk membaca ayat-ayat Allah yang kedua, yaitu apa? Al-masyhurah al-manqurah. Ayat-ayat Allah yang dapat dilihat, dapat dipelajari, ya, dapat dilihat oleh kita saksikan bersama. Itulah ayat-ayat Allah yang tidak tertulis, yang ada pada diri kita, yang ada pada semesta. Maka banyak sekali dalam Al-Quran perintah Allah kepada kita semua untuk memperhatikan ayat-ayat Allah yang kedua. Contoh, afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat wa ilas samaa'i kayfa rufi'at. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan unta? Kenapa Allah menyebutkan unta secara khusus, secara spesifik dalam ayat ini? Ada pelajaran penting di dalam. Luar biasa. Dan kenapa kalian tidak perhatikan bagaimana Allah menciptakan langit yang begitu tinggi tanpa tiang? Ini adalah perintah Allah. Allah juga mengatakan, wa fi anfusikum afala tumsirun. Apakah kalian tidak memperhatikan pada diri kalian? Terdapat banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. In syai'in indana khazainuhu, segala sesuatu semua ada perbedaraannya, ada simpanannya di gudangnya Allah sana.
Wa ma nunazzilu illa biqadri ma'lum, tidak kami turunkan ianya kecuali sesuai dengan takdir ketentuan yang Allah ciptakan. Contoh kaitnya dengan ayat 38. Ini kuku. Setiap minggu sekali atau setiap kuku ini panjang disunahkan untuk dipotong dan tidak boleh lebih 40 hari. Kuku kaki ataupun tangan. Kalau kita perhatikan pada kuku ini terdapat ayat-ayat Allah sesuai dengan firman Allah yang tadi. In syai'in illa indana khaza'in. Segala sesuatu terdapat simpanan perbendaharaan, termasuk kuku. Allah punya simpanannya sama dalam ilmu Allah Ta'ala. Kuku tiap hari kita potong, tiap minggu kita potong, dan dia tumbuh dengan sendirinya. Kalau kita cari dalamnya, setelah ujung kuku kita cari-cari ada nggak sih sumber kuku di sini? Oh nggak ada. Dari mana dia munculnya? Ini pun kalau orang memperhatikan, orang akan mengetahui begitu hebat, begitu luar biasanya, begitu sangat-sangat canggih teknologi Rabbul Alamin Allah Ta'ala pada kuku ini yang merupakan bagian kecil dari anggota tubuh manusia. Nah, ini namanya ayat-ayat Allah al-masyhudah yang dilihat. Tetapi catatannya di sini Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca ayat-ayat Allah, tapi ingat dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi segala sesuatu yang kita lihat harus kita kaitkan dengan penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini yang menjadi dasar para ilmuwan, maka ilmuwan ternyata menemukan jati dirinya, dan hakikat ilmu itu ternyata sumbernya adalah Allah yang Maha Segalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengatakan khalaqal insana min 'alaq. Ila akhir ayat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ayat yang pertama kali turun ini adalah ayat yang dari awalnya pun orang sudah tahu bahwa Islam itu ajaran yang sesuai dengan kajian ilmiah dan merupakan sumber dari segala ilmu. Jadi bagian nyata Islam itu rahmatan lil alamin. Karena sesuatu yang sesuai dengan kita, sesuatu yang kita butuhkan, tidak akan ada penolakan. Sesuatu yang sesuai dengan diri kita, dengan kehidupan manusia, dari proses ke proses, maka tidak akan ada penolakan. Kenapa? Karena ianya merupakan kebutuhan bagi setiap manusia yang ingin berkembang. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari sumber darah. Sebelumnya dari serat asmani, kemudian darah, kemudian daging, 4 bulan sempurna, tiupkan roh, kemudian ditambah lagi menyempurnakan prosesnya 9 hari, 9 bulan, 10 hari, lahir manusia dikeluarkan oleh Allah. Kemudian berangsur-angsur menjadi dewasa menjadi tua, ada yang mati dan ada yang dikembalikan sebagaimana anak kecil. Wa yuradu ila dari umur dikembalikan dia kepada kondisi di mana dia sedang kecil. Hatta la ya'lamu min ba'di ilmi syai'a, sehingga tidak tahu dia tentang sesuatu yang dulu pernah diketahui, alias umurnya panjang memang, tapi dikurangi sebagai nikmat Allah. Ini semua proses kehidupan Allah yang diberikan bagi manusia. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan qalam, pena. Ini menguatkan bahwa Islam sesuai dengan ilmu pengetahuan. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Nah, dari sini cuma sekalian berangkat dari bahasa ini, maka Islam dari awalnya sudah sejalan, sudah tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Maka kunci dari orang Islam yang sukses harus belajar. Tidak bisa, harus belajar. Islam itu bukan eksperimen. Pokoknya kalau hidupnya sudah lama dalam Islam, dia orang paling takwa. Kalau orang yang sudah hidupnya dari kecil dalam agama, ya, tapi nggak mau belajar, dia pasti orang yang tidak. Islam itu harus dengan belajar. Makanya pertama kali turun adalah ikut belajar, baca, belajar. Ini perintah Allah kepada kita semuanya. Makanya teman sekalian, ada seorang ulama, ya, ulama Saudi, rahimahullah taala, pernah mengatakan manusia itu tidak akan pernah sampai kepada derajat orang hari ini bilang kewalian Allah, jadi wali Allah yang hakiki, kecuali dengan ilmu. Ilmu terhadap agama kita, ilmu pelajaran itu terkait dengan Allah Ta'ala, terkait dengan utusannya,
dan terkait dengan ajarannya yang dibawa. 3 hal yang paling penting. Terkait dengan Rabb kita, itu namanya tauhid, akidah. Terkait dengan Nabi Muhammad, termasuk sirah, sunnah-sunnahnya, ya kan, secara khususnya. Yang ketiga, agama secara umum. Manusia sudah tentang ini semua. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, karena itulah pada banyak ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menjunjung tinggi ilmu itu dan memerintahkan hamba-hamba Allah Ta'ala di umat Nabi Muhammad SAW secara khususnya untuk terus menimba ilmu. Dan Allah mengatakan dalam ayat yang lain, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun innama yatadakkaru ulul albab. Allah mengatakan, katakan Muhammad kepada umat, hal yastawi alladhina ya'lamun, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Innama yatadakkaru, sesungguhnya orang-orang yang akan dapat mengambil pelajaran adalah yang ulul albab, yang punya akal yang sehat. Kalau ditanya hari ini, kalau kita terjemahkan bahasa bebas, orang yang punya akal sehat, akal yang tadi sehat, bukan akal tapi sakit, nggak bisa paham dia. Dan ayat ini luar biasa, simple tapi kandungannya begitu luar biasa. Hal yastawi alladziina ya'lamun, ini pertanyaan Allah, apakah sama orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti? Gak akan pernah. Ini adalah sindiran Allah kepada orang Yahudi sebenarnya dan orang-orang yang menjalankan ilmu. Contoh, orang yang sholat dengan ilmu dan yang tidak dengan ilmu, nilainya sama atau tidak? Pasti berbeda. Dalam kitab Mu'jam Al-Kabir Imam Al-Tabrani pernah meriwayatkan, Rasulullah pernah mengatakan ada orang yang sholat 60 tahun, sholat 60 tahun, ya, 60 tahun sholat. Kalau kita aplikasikan hadis itu kepada kita umatnya Rasulullah, 60 tahun, 1 tahunnya 365 hari kali 17 rakaat. Berapa itu kira-kira? Pak Imam dagang. Ya, 60 tahun sekali nih, 365 hari. Ya, kali 17 rakaat seharinya. Jadi berapa ribu itu? Berapa? 61.000 rakaatnya diterima oleh Allah. Sekian banyak berapa upayanya dia untuk mencipta hari ini, untuk baliknya, dan maaf, tapi mengatakan itu masalahnya. Kenapa? Rasul mengatakan perkara yang mudah dan gampang itu tidak benar. Bagaimana dimana Allah berukuknya tidak benar, sujudnya tidak benar. Gak usah yang lain, gak usah baca Qurannya, gak usah tajwidnya, berukuk dan itu tidak benar. Bagaimana? Kenapa? Karena salat apa dengan ilmu, maka sia-sia. Maka sia-sia, karena tertolak. Bahkan karena dianjur oleh Allah Ta'ala. Maka Aisyah mengatakan, man amila amalan laisa min al-fawrad, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan dia tidak sesuai dengan aturan kami, tertolak. Jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sesuai. Aturan orang yang tidak mengerti, orang yang bodoh dengan bilang iya beda. Tapi maksa sekolah TK 60 tahun nggak naik kelas. Dan Allah kasih kesempatan, kasih waktu, kasih umur, ya, kasih sarana dan masa segala. Masa kita nggak naik TK belum 60 tahun dan aneh juga ya aneh juga. Aitan 60 tahun tidak ada perubahan. Kenapa? Karena tidak mau belajar. Makanya belajar itu meluangkan waktu, bukan sisa waktu untuk tempat berada. Kayaknya hari Sabtu pagi saya masih nganggur belajar. Hari ini pendidikan ilmu agama itu bekal dengan kembali para Allah Ta'ala. Ternyata tidak ada sisa. Maka dapatnya ilmunya sisanya berada. Akhirnya sih bisa juga. Harus bertambah waktu, tidak bisa. Minimal 2 kali. Di pendidikan ini Sabtu dan Ahad. Minimal sekali 7. Kalau perlu catat. Itu namanya belajar. Baik, kembali kepada ayat. Allah mengatakan, apa
Apakah sama orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti? Ini pertanyaan istifham. Aku maksudnya ingkari. Istifham pertanyaan, tapi tidak perlu jawab yang ingkarnya. Karena kalau mengatakan tidak akan bisa sama. Tidak akan bisa sama orang yang paham dan orang yang tidak. Tidak akan bisa sama. Tidak akan bisa sama kedudukannya di sisi manusia, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan kepada kita semuanya anjuran umat Islam itu tidak boleh bodoh. Gerakan pengentasan kebodohan. Makanya yang pertama kali harus dipikirkan di generasi muda kita keilmuan ini. Masalah ilmu sudah diatur, ada yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini sehingga kalau menjadi apapun dia nanti, mau jadi orang hebat, mau jadi orang biasa, mau jadi pedagang, mau jadi jenderal, penggantinya sama dan seterusnya, tapi dia berjalan sesuai dengan aturan. Kan tidak salah kalau seorang jenderal bintang 4, tapi seorang hamba bintang 4. Seorang presiden tapi angin dan keputusan agama. Salah nggak sih? Tidak salah. Itu yang dimaukan oleh Islam. Sebenarnya bahkan syarat jadi pemimpin sebenarnya adalah apa? Harus adil. Supaya apa? Supaya berangkat kebijaksanaannya dengan norma-norma dan aturan-aturan. Nah, bagaimana cara terwujud? Ya kita sebut dengan itu harus dari sejak ini. Alhamdulillah hari ini sekolah-sekolah hebat banyak luar biasa. Yang mana ada, yang juga ada, yang berada juga biasa. Tinggal pilih yang mana mau ataupun di. Yang penting kasih ke agama. Bekal ilmu agama ini apa nanti? Itu urusan takut dari Allah Taala. Yang siapkan bekalnya dulu, agama, Qur'annya, hadisnya, bahasa Arabnya dan sebagainya. Insya Allah itu kan jadi apa? Menjadi rem ketika dia menjadi orang yang hebat, menjadi manusia lagi, menjadi rem ada norma akan datang masanya. Insya Allah. Baik, pada ayat lain Allah juga mengatakan ya fa'ilul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang berilmu beberapa derajat di atas. Ini nas Quran. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui dengan seluruh amalan yang kalian. Ya fa'ilul ladzina amanu. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kita dan beberapa derajat yang seorang beriman ahlul ilm. Jadi ahlul ilm tidak bisa disamakan dengan orang yang lain. Ya, tadi kan sudah jelas kualitas iman dan ibadahnya akan berbeda. Orang yang berilmu sholat 2 rakaat kualitas berbeda dengan orang yang awam kualitas ibadah 100.000 rakaat. Kalau kita lagi nambah, kalau ada sebagian ulama yang menggolongkan memang, tapi maknanya sampai bahwa tidurnya orang yang alim, tidur alim, karena sampai apa? Bukan karena tiduran dulu, sekolah, ya, sengaja, ketiduran dia. Ini ditanggapi oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang lama. Maknanya sahih, maknanya sahih kenapa? Karena orang alim. Kalau dia melihat saja orang yang salah, dia akan bisa benar. Tapi orang lagi ibadah, mau salahnya bagaimana, dia akan lanjut terus. Dia akan lanjut terus. Makanya di sini Allah mengangkat orang yang berilmu beberapa derajat di atas orang yang berilmu. Kemudian ada satu namanya asrar ayat. Kalau ayat adalah sedikit hikmah dan rahasia ayat. Kenapa Allah menggunakan yarfa'illahu alladziina aamanu? Dalam bahasa Arab adalah sighah mudhari'. Mudhari' adalah sesuatu yang jika menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi dan terus akan terjadi. Itu namanya sighah mudhari'. Contoh, kalau dalam bahasa Arab itu telah pergi. Kalau dia ragu, dia sedang atau akan pergi. Dan setiap sighah dalam bahasa Arab itu dalam satu ayat itu ada rahasia hikmah. Ketika Allah menggunakan sesuatu sighah yang sedang dan terus akan terjadi menunjukkan apa? Allah terus
mengangkat. Kami istimroriyah menunjukkan istimroriyah bahwa Allah terus mengangkat kemuliaan bagi orang yang beriman di antara kita dan terus selalu meninggikan derajatnya kapanpun dimanapun orang-orang yang berilmu di antara orang yang beriman. Jadi kemuliaan mereka terus menerus akan meningkat. Makanya kita perlu dibanding-bandingkan. Kalau ada orang bilang jangan dibanding-bandingkan, ya. Tapi ini perlu dibanding-bandingkan supaya kita paham. Allah banyak menceritakan dalam Al-Quran beberapa ayat. Permisalan seorang raja atau penguasa dalam kitab Al-Qur'an ada 4 manusia penguasa dunia, 2 muslim, 2 kafir. Yang kafir diantaranya adalah Mukhtanasir yang kisahnya sedikit disinggung walau tanpa menyebut nama di akhir surah Al-Kahfi. Gambaran 7 pemuda yang lari untuk menyelamatkan imannya. Kemudian maksudnya juga adalah namanya Al-Kahfi, itu raguan. Di situ kenapa? Ada raja yang bekerja namanya Mukhtanasir. Dia raja penguasa dunia yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Yang kedua adalah Namrud. Namrud penguasa dunia zaman itu. Tapi akhirnya Allah hinakan karena tidak beriman. Makanya kita lihat kemarin dia sebagai pimpinan, sebagai komandan, besoknya masuk penjara. Itu biasa pada itu dunia. Itu dunia. Kemarin di Perdana Menteri, besoknya udah dalam biasa. Kemarin dia pimpinan kepolisian di suatu tempat, besoknya dia harus hukum mati. Kenapa? Habis dan seterusnya. Dan kita lihat para ulama iman sekalian, semakin hari semakin tua dia, semakin dimuliakan oleh manusia. Kenapa? Karena ayatnya jelas. Ya Rabbana alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Terus menerus Allah tingkatkan derajat dan kemuliaan orang beriman dan orang-orang yang begitu jauh di atas orang-orang yang beriman. Sehingga terus menerus kita lihat semakin tua ulama, semakin habis. Makin dan dunia yang semakin juga baik berbeda dengan orang dunia. Hebat dia ketika berpindah jabatan, masih berkuasa, setelah pensiun, sukses. Tidak karena kemana-mana tidak lagi kawal, kemana-mana tidak fasilitas negara yang selama ini dia mulia dengannya. Tapi setelah diturun, dia terhina sendiri apalagi dia tidak aman. Dihinakan, kenapa? Karena tidak ada jaminan dalam Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Artinya jangan ragu ketika kita belajar atau memondokkan anak kita, pendidikan dengan agama, yakin Allah terus memuliakan. Semakin tua dia, semakin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini gambaran saya adalah bahwa Allah dan Islam sangat mengangkat orang-orang yang berilmu. Nah, kembali kepada kaitan awal bahwa Islam sejalan dengan ilmu pengetahuan, dan ini akan Allah tunjukkan semakin hari semakin zaman. Jadi banyak penemuan hari ini yang belum ditemukan di zaman yang lama. Umat yang hari ini menemukan tentang kebenaran Islam, dan itu telah dinubuatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, diturunkan wahyunya hampir 15 abad yang lalu. Allah berfirman dalam surat Fussilat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta tabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sanurihim, kami akan menunjukkan terus-menerus kalau diterjemahkan yang tadi. Kalau diterjemahkan aslinya adalah kami akan menunjukkan kepada mereka. Siapa mereka? Orang kafir yang hidup di sini, atau orang yang belum beriman, atau yang imannya masih ragu-ragu. Kapan kalimat siwani juga tadi mudhari sedang dan terus terjadi, artinya terus Allah menunjukkan ini proses. Tentang apa? Ayat ini tentang kebenaran ayat-ayatnya, kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, kebenaran sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Di mana fil afaq, hingga terakhir bahwa
anfusihim, dan pada diri mereka sendiri akan menemukan tanda-tanda Islam, tanda kebenaran Islam. Sehingga jelas bagi mereka annahul haq, bahwa Islam adalah hak. Islam adalah yang benar, ajaran yang paripurna, ajaran yang universal, ajaran yang relevan. Itu Islam. Apalam yang fikirkan karena wala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup Tuhanmu sebagai saksi untuk segalanya? Jelas sekalian, ayat ini luar biasa. Karena ayatnya itu bukan membahas panjang lebar dalam tafsir. Yang kita inginkan adalah sebagai mukadimah masuk bagaimana Allah menunjukkan membenarkan ini. Kita tahu seorang Maurice, ya, seorang profesor doktor ahli bedah dari Prancis yang menghubungkan dunia maya, yang masuk Islam gara-gara dia meneliti jasadnya si Fir'aun. Kisah-kisah singkatnya. Jadi dia diperintahkan, dia ketua tim penelitian tentang membunuh Fir'aun. Pemerintah Mesir memang tidak penelitian, begitu kajian ilmiah. Di mana kajian ilmiah dan diteliti, cuma sekalian, masya Allah luar biasa, dibawa disimpan di museum ya, pusat di Prancis sana, bedah semuanya. Ilmu tahu apa sih yang menyebabkan Fir'aun itu bisa nggak hancur di dasarnya di situ. Ada ilmu apa yang dibutuhkan oleh manusia? Tim dengan segala peralatan yang super canggih meneliti satu. Dan terheran si Maurice, yang Profesor Dr. Maurice ini dengan timnya. Kenapa? Ternyata ditemukan pada kandungan tubuh si Fir'aun ini kandungan garam. Padahal sudah bertahun-tahun berabad-abad disimpan di luar laut tidak dilakukan, sudah dimumikan berarti. Tapi kenapa mau awet? Ternyata terkandungan pada tubuhnya terdapat kandungan garam. Kemudian dipahami itu berarti tidak dilarang, tidak dilarang. Dia bingung, makanya ini semakin bingung. Kok besar? Kok bisa? Dia orang Nasrani, dia pelajari juga, tidak bukan sebagai Islam. Memang disinggung tentang kematian si Fir'aun, tapi nggak disinggung kalau Fir'aun itu dimatikan tenggelam di laut, dan Allah selamatkan sebagai menjadi pelajaran bagi umat yang akan datang. Ternyata ada orang yang memberitahukan, kepadanya, dan dibawa alat penemuan ini ke negara saudara dia dari sana, dari manusia kan banyak diberitahukan. Itu bagi orang Islam nggak heran. Kok begitu gampang ngomongin? Kami terlalu penting. Kami memang menerima karena Allah. Masa sih? Iya. Maka dikatakan ayatnya. Falyawma najjika bibadanika litakuna liman khalaqaka. Innaka katsiran minan nas an ayatina. Kisah yang panjang ceritanya adalah falyawma hari ini jadi tenggelam diselamatkannya Musa dan Bani Israel waktu yang sama di tempat yang sama, ya, di tempat yang sama kami hancurkan binasakan Fir'aun dan pasukannya. Dan dalam ketimbang tafsir ada riwayat katanya jutaan timnya Fir'aun, karena seluruh tentara, seluruh pembesar di sana, semua satu kerajaan ikut perintah itu tidak pernah berkumpul sebanyak itu ngejar Bani Israel yang merupakan umatnya Nabi Musa dan semua mereka tenggelam oleh Allah, semua hancur, ya, semua binasa. Tapi Allah mengatakan, pada yaum hari ini, jika ibadah kami matikan engkau di Fir'aun, tapi kami selamatkan jasa. Maka tiba-tiba mengaku di jasa di atas laut berendam barang dan jasa, tidak jasa. Bahkan dalam beberapa riwayat yang terakhir, riwayat ini dan sebagainya, Rasulullah SAW Jibril wahai Muhammad, seandainya kau tahu bagaimana kami kejadian di mana Fir'aun ditenggelamkan, begitu sangat mengerikannya. Dan ketika Fir'aun tahu bahwa dirinya mau mati, dia beriman kepada Allah. Saya mana dong? Kata Jibril, saya merasa saya ngaku manusia paling jahat yang ada di muka bumi ini. Setan aja, iblis gak pernah ngaku dirinya Tuhan.
Al-Qurannya. Iblis mengatakan Tuhan. Enggak ada. Tapi manusia satu dengan Tuhan. Anak betul. Apa Tuhan kalian yang tinggi? Manusia bahkan lebih sesat daripada iblis ya. Maka saya nggak gitu. Kalau dia buta sadar, diambillah dasar laut tersebut yang penuh dengan barang berarti dimasukkan ke lubang-lubang dari badannya dia. Ini kisahnya dalam tapi beliau bicara lebih lucu. Nah, di sini Allah mengatakan, kami setelah dimatikan, dibinasakan, kami selamatkan jasadnya. Jadi kami ampunkan jasadnya supaya diambil oleh manusia. Untuk apa? Takut naliman selalu pada ayat agar menjadi pelajaran bagi manusia, bagi kaum umat yang datang selanjutnya. Kenapa? Karena manusia ada yang Allah biru. Karena kebanyakan manusia dari kebenaran Islam, kebenaran ayat-ayat kami mereka lupa. Nah, di sini ketika si Maulid ini diperdengarkan ayatnya oleh seorang ilmuwan Islam di Arab Saudi, dia tercengang lagu. Dia katakan sekali lagi, saya sudah berada di kitab tinggi dan sebagainya. Memang disebutkan apa namanya umatnya Fir'aun ketika melawan Musa, tapi dari situ begitu detail. Maka dari situ kemudian dia mengiklankan bahwa dia masuk Islam. Dia putuskan hanya Islamlah ajaran yang sesuai yang sejalan dengan ilmu pengetahuan. Ini bertolak belakang dengan ajaran Nasrani. Orang yang belajar bagaimana Eropa itu, masa perkembangan Eropa, orang akan masuk. Kenapa ajaran Yahudi, ajaran Nasrani sekarang ditinggalkan di sana? Karena ajaran yang selain Islam bertolak belakang dengan ilmu pengetahuan. Walaupun asalnya sama dari Allah, tapi sampai ke umat hari ini sudah pergi dari ilmu pengetahuan mereka, jika bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Atau dari saya cuma sekali lagi, maka Profesor Dr. Ilmu dari Prancis ini mengiklankan dirinya, aku berserah diri kepada Islam. Makanya siapapun ilmuwan dari mana pun berada, jika sungguh-sungguh dengan disiplin ilmu yang dipelajari, makanya ketemu dengan Tuhannya, dia akan ketemu dengan Rohnya yang menurunkan dan menciptakan ilmu tersebut. Jika dia jujur, tapi masalahnya jujur atau tidak ini masalahnya. Kalau jujur pasti akan ketemu dengan kebenaran Islam. Kenapa? Karena Islam sejalan dengan itu. Baik, sekilas mas sekalian, saya bacakan ayat tentang kisah Fir'aun ini sedikit saja. Jadi ketika Fir'aun sudah memuncak kemarahannya kepada Musa dan Harun dan Bani Israel, karena sudah berani menyebarkan ajaran Islam, bahkan Fir'aun oleh ketakutan bahwa kekuasaannya akan hancur, maka mereka mempersiapkan diri untuk menghabisi Bani Israel. Tapi Allah turunkan wahyu kepada Nabi Musa. Untuk apa? Fa'asri bi ibadina lailan innakum muttabi'un. Wahai Musa, bawa umatmu ya, di malam hari sebelum subuh, cepat-cepat keluar dari kota Mesir ya, menuju ke Laut Merah. Seorang Nabi, seorang Rasul tidak akan berpikir bagaimana sampai Laut Merah, kemana dia pergi, tidak dipikirkan. Pokoknya jalankan perintah Allah, mau akan solusi. Maka betul. Ini aku muttabi'un, tapi ternyata ikuti. Ikuti tersebut. Pasukan dan kekuatan Fir'aun. Inilah cara Allah kadang-kadang satu rezim, ya, satu generasi. Sedang memuncaknya, ternyata itu cara Allah untuk menghancurkan. Sedang dolim-dolimnya, itulah cara Allah untuk menunjukkan satu generasi rezim di masyarakat. Kadang-kadang ini saya bilang. Maka betul lah, secara singkat, Nabi Musa alaihissalam dan saudara tuanya Harun alaihissalam membawa umatnya, membawa Bani Israel terus yang sudah berabad-abad berada di kota Mesir, yang dulu jumlahnya cuma berapa orang, menjadi jutaan sudah dibawa di malam hari sebelum subuh ke pinggiran sungai Laut Merah Isa. Ya, Laut Merah Isa. Kemudian mas kalian, ketika sampai di pinggiran lautan, ternyata Bani Israel, cuma Bani Israel kan orangnya ngeyelan, dia nggak sambil nama tokna, sambil nama soalnya mereka. Tapi mendengar, Bani Israel luar biasa. Kisah Quran dalam Surah Al-Baqarah itu banyak tentang kisahnya Nabi Bani Israel di zaman Nabi Musa. Ali Imran kisah Bani Israel di zaman Nabi Musa. Di mana mereka luar biasa. Bani Israel yang depan,
Ya Musa depan lautan, di belakang pasukan Firaun kan kedengaran. Habis kita. Innalah betul kita akan ketahuan, kita akan binasa kalau kita maju setelah kita ke belakang juga akan maju. Masya Allah. Kemudian disuruh muncul lalu ditunjukkan ada keyakinan seorang pemimpin. Kalau inna ya Rabbi sayanti. Oh enggak, jangan kalian wahai kaumku. Kenapa? Inna ya Rabbi, karena sesungguhnya bersama Tuhan Allah. Saya mungkin dan Allah menunjukkan petunjuknya kepada kita. Ini keyakinan seorang pemimpin. Kadang-kadang ya, harus ditunjukkan keyakinan ditunjukkan keberanian itu menuntut sesuatu yang bukan bangsa dan negara perlu ditunjukkan. Ya kan? Kita pernah bangga dengan pemimpin yang kuatkan dalam dan luar satu padu untuk membuat satu baru di Jakarta. Ditutup, dihentikan. Ini perlu pemimpin yang seperti ini memang. Maaf namanya tidak. Saya bukan anggota partai bukannya. Tapi itu dengan ayat perlu ditunjukkan supaya umat yakin. Oh, benar itu. Keyakinan yang dimiliki oleh umatnya secara umum. Dan apa yang terjadi? Bahwa anak ilah Musa, maka terus menurunkan waktunya kepada Musa. Untuk apa? Soalkan lebaran untuk mengumpulkan taubat Nabi Musa. Ada orang yang bagaimana? Aneh Allah itu perintahnya di luar nalar manusia. Terusnya kalau orang Indonesia Allah perintahkan Allah melempar tongkatnya ke pasukannya. Firaun meledak kayak bom. Kan kalau itu bisa saya dulu. Yang dilempar jadi bom meletus itu juga. Tapi Allah perintahkan Nabi Musa membentuk lautan dengan tongkat. Dia masuk akal. Tapi Nabi Musa orang yang beriman kepada Allah 100%. Nggak berpikir dengan akal. Pokoknya apa yang Allah dilakukan. Ukulah lautan. Coba ya. Apa yang terjadi? Bangkalakak. Laut itu terbelah. Masya Allah. Bahkan dulu firqa qattan alim dan bagi setelah 12 ada 12 jalan ya, di lautan tersebut dan air tersebut sempat yang tadi tenggelamkan beri tegak seperti gunung yang begitu hebat. Bahkan dalam tafsirnya antara kaum satu dengan kaum yang lain kan banyak yang kuat jutaan bertolaknya. Mereka mengatakan Musa, kami begini, bagaimana kami tahu teman kami selamat? Maka kebetulan dari jalan satu ke jalan yang lainnya dibuka seperti ada kaca. Yang mereka sakit. Jadi dari selalu dan satu lokasi Allah kirimkan angin yang mengeringkan dasar laut sehingga mereka seperti jalan di atas jalan yang kering. Terus berjalan. Ini kuasa Allah. Allah menunjukkan mukjizatnya. Melihat ini Firaun mengatakan berhenti kau. Betul ya. Mereka berjalan di atas lautan itu karena mereka itu namanya pemimpin megalomania. Merasa dirinya hebat. Bukan sebagai Tuhan. Kalau kita katakan nilai itu lagi mana menjatuh. Ini sekarang juga manusia itu selamat sekarang karena kita tahu kita masuk ke lautan. Dalam beberapa tafsir yang mengatakan dan juga yang lain, mudah-mudahan Tuhan Firaun dan pasukan pembesarnya di para jenderalnya, para menterinya nggak mau menjadi. Karena Tuhan ternyata daripada Firaun dan pasukannya. Tapi mudah-mudahan yang mereka Jibril itu mengirim mereka, dipaksa mereka masuk ke dalam lautan, dipaksa didorong dan beberapa tafsir. Sehingga mereka benar. Jika Nabi Musa dan umatnya sampai di ujung Laut Merah, sedangkan mereka tepat di tengah-tengah Laut Merah tersebut, Allah kembalikan sifat yang menenggelam. Saat itulah sadar. Siapa yang sadar? Firaun. Firaun mulai sadar saat itu, kemudian dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhannya di Israel, Tuhannya Tuhannya Musa. Jibril, Allah melalui Jibril mengatakan, al-an maqasaita qabla ummat al-muslimin. Sekarang masih bertobat dan Firaun. Kemarin kemana? Kalau ini betul, bahwa kata itu sebagai Tuhan. Justru pulang dulunya dengan ini kisahnya. Dan
Dan inilah kejadian ini diabadikan oleh Allah sebagai pelajaran bagi kita semua kembali kepada awal pesan awal dan menunjukkan bahwa betul Islam itu sejarah dan orang yang memiliki apa saja tapi benar dia dalam belajarnya yang memberikan ilmu kepada mana mungkin itu saja pada pertemuan pada pagi kali ini akan disambung pada sebagai kesimpulan bahwa Islam bentuk satu di antara bentuk rahmat alamin bagi manusia adalah apa? Islam sesuai dengan ilmu pengetahuan karena sumber segala ilmu. Demikian. Alhamdulillah kami berkata dengan tiga pelajaran yang pelajaran ini apa yang telah disampaikan mengingatkan kita akan kata Rasulullah SAW al-Islam yang la yuqla Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih di atas. Baik, barangkali ada pertanyaan, silakan satu dari ibu ada ayat adil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami bilang bahwa sejarah itu akan berubah. Dibuka hanya aktor-aktornya yang berbeda. Pertanyaan saya adalah, apakah sejarah Fir'aun dan Musa akan berlaku di Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi kita tidak mengenal lagi sesama muslim mengkafirkan atau bahkan orang kafir lebih baik dari orang muslim sendiri. Contohnya ada bukan golongan yang dilakukan golongan itu lebih kafir. Ada kaitannya dengan doa psikolog dan pertama umat Islam diselamatkan dari kelaparan, kedua dari musuh-musuh Islam, tapi yang ketiga bahwa menjadikan umat Muslim bersatu itu yang akhirnya dipecah dari 7 satu lagi. Di ujung terus terus kan pemerintah pengambil namun kenapa Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama bahwa sejarah akan berulang. Betul. Apa dari Quran? Dari surat Al-Imran. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Itulah hari-hari. Hari-hari yang kita dalam nudawwiluha asalnya adalah dalam timpa. Kalau dari terjemahan ya, terjemahan teks ayatnya itu kalau ada timpa. Timpa itu kan putar. Ya, kita kan begitulah hidup manusia terkadang di atas, terkadang di bawah atau di mana kan bahwa sejarah itu terus akan berulang, hanya tempatnya yang berbeda, masanya yang berbeda. Pertanyaannya, apakah sekarang akan bisa? Ya, pasti. Dan Islam itu relevan, dimanapun, kapanpun akan tepat dan akan sesuai. Hanya orang yang berbeda, mungkin kezalimannya yang berbeda dan mungkin dosanya yang berbeda. Tapi pasti sudah jadi Allah. Dan dari kisah Fir'aun itu bagaimana
kehancuran Firaun ketika dia sedang naik-naiknya pamornya, sudah kuat-kuat ini rezim. Ya kan, karena tidak pernah Firaun ini mengeluarkan begitu hebat seluruh kekuatannya dan Musa dan Bani Israel yang sudah dengan mudah bertahun-tahun, ratusan tahun. Kok bisa dikejar gitu? Hanya seorang Musa dan Harun dan Bani Israel itu masih punya apa-apa. Kamu seluruh pasukan mengenai itu. Kan ngerikan gitu. Hanya urusan balik saya yang lebih dan perang itu lagi. Aneh juga aja ini. Kok bisa nggak apa-apa gitu? Kok takut dengan balik? Terjadi di Indonesia. Itu sebenarnya cuma orang kan sedikit yang berpikir, sedikit yang merujuk pada Al-Quran. Tapi pasti akan terjadi. Jadi Indonesia di mana? Yang kedua, fenomena umat Islam banyak muslim Islam, banyak orang kafir masuk Islam, tapi sebaliknya orang Islam saling kafir-kafiran. Apakah ini? Ya betul, itu sudah dibuatkan oleh Rasul. Artinya bukan Rasulullah memang menjadikan itu akan terjadi, tapi itu memang fakta yang akan terjadi. Rasulullah mengatakan setelah menceritakan Yahudi Nasrani tidak benar, Rasul juga mengatakan satu kali ummati salah satu sebab nanti kata umat itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan saling mengatakan satu dengan yang lain. Ini yang jadi masalah hari ini. Ini yang jadi masalah. Maka hari ini harusnya para dai, para ustaz, yuk mari sama-sama kita bersatu menyatukan barisan kita menghadapi musuh yang nyata. Perbedaan biasa. Selain itu kan hadis sama-sama Quran hadisnya itu biasa. Saya menghargai menghormati, ya. Saya menghargai dan menghormati. Kalau tidak, orang luar sana kekurangan. Orang yang dengan Islam yang mencari momok dan celah kelemahan Islam, tepuk tangan. Saya bilang, tidak perlu kita capek-capek meluangkan uang, mengorbankan biaya dan tenaga bahkan nyawa kita, majelis diri sudah saling gontokan yang baik. Kelompok ini, kelompok ini yang diinginkan. Ada kita yang meratakan kepala tanah juga bagus dan ini banyak setiap kita. Ada 3 kitab, tapi saya punya 2. Yang satu punya sen, walillah ada lalu. Kita lihat insaf. Bahasa kita mungkin adil dalam menghadapi perpecahan umat bagaimana sifatnya. Ada yang kedua adalah kitab Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam dalam mazhab Hambali. Namanya Raful Balam Al-A'immatul A'lam. Kita tidak boleh mencela para imam-imam, para tokoh-tokoh agama gara-gara perbedaan dan istilah pendapat. Ini luar biasa tapi seyogianya setiap orang Islam lagi pada dari itu baca menunjukkan itu. Supaya apa? Supaya hati menjadi adem. Perbedaan itu tidak dijadikan sebagai apa? Ya, warna-warni lah begitu. Seorang imam yang disebut dengan imam muda berhijrah, dulunya Imam Syafi'i, pengasas mazhab kedua dalam Islam, Imam Malik bin Anas. Di zaman kerajaan riwayat Mansur dan ada riwayat yang lain, Arfin Harun Ar-Rasyid, raja sangat terkenal di zaman Baghdad. Beliau punya kitab yang sangat terkenal yang dihafal oleh Imam Syafi'i, Al-Muwatta. Didatanglah saja, wahai Imam, saya melihat tidak ada ulama yang sehebat engkau menulis kitab dan begitu banyak murid. Saya menjadikan kitab ini sebagai dustur, sebagai undang-undang dasar di negara ini, dunia akan berdasar. Dan kita akan mungkin apa kita akan kaitkan dari bahasanya di dakwah supaya setiap orang belajar di kitab. Imam Malik dengan segala kehebatan ini mengatakan, wahai rakyat, ya ini pemimpin orang yang beriman. Sahabat Nabi Muhammad juga bertebaran di mana-mana. Mereka dapat hari dari Rasulullah yang berbeda-beda. Dan mereka tidak punya murid, mereka menjalankan ibadah dan agama dengan keyakinan dan ilmu masing-masing. Tidak perlu kayak gini, tidak usah. Biarkan melakukan seperti itu. Yang penting saling menghargai. Jadi Imam Malik jemaah. Nah kalau ini kita adalah berpikir kesatuan dalam satu akidah besar pasti. Akidah kecilnya yang kecil tadi itu, yang cabang-cabang dan fikih yang sama ini mustahil. Kecuali jika datang Imam Al-Mahdi baru semangat bersatu. Sebelum itu tidak akan terjadi. Berarti bagaimana kita
saling menghormati, saling menghargai. Tidak imamnya kunut, yang di belakang kunut itu kunut. Kalau imam nggak kunut, di belakangnya tidak kunut. Kan indah, nggak usah. Ini nggak perlu begitu. Semua ada dalilnya. Indah di masjid. Masjid itu menjadi contoh dari teladan bagi masjid yang lain yang bisa menyatukan segala gerakan Islam dalam satu barisan masjid, tapi tetap dalam komando yang sama. Jika orang mengatakan bahwa pelangi itu indah, kenapa? Berbeda-beda. Coba kalau pelangi warna cuma satu, indah nggak? Nggak indah, nggak jadi indah. Berbeda jadi indah. Yang penting akidahnya. Tidak besarnya harus sama beriman dengan hal yang besar itu sama. Yang ketiga tentang ini pertanyaan yang luar biasa. Bahwa tadi disimpulkan Fir'aun itu kan tobat. Bahwa Allah merekam pernyataan Fir'aun amantu ya biar kita melakukan Musa. Aku beriman dengan Tuhan yang Musa dan yang lain. Aku beriman sebagaimana imannya dari Israel dan Israel. Berarti kan tobat. Kita kemampuan. Kok dia terus menjadi contoh manusia yang biasa pada kiamat. Berarti Allah mengatakan, dan Allah mengatakan bahwa yang lain, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Bagi orang-orang yang zalim, yang musyrik, yang kafir, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Allah luas. Allah mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Di mana yang ini? Di mana yang ini? Jadi, Allah tidak terima. Pada Allah mengatakan, tobat akan diterima. Bertobatlah, Allah menerima tobatnya akan gitu. Bahkan dalam yang lain, Allah itu senang kalau ada hambanya yang bagi Allah. Kalau dia datang kepada Allah berat, dia berjalan, Allah berlari nyambutnya. Dia merangkak, Allah akan berjalan menyambut hamba itu bagi Allah. Tanpa kepada Allah, baginya diterima. Ini pertanyaan. Jawabnya adalah ulama mengatakan syarat tobat itu bukan hanya dua. Bukan hanya dua. Tapi tiga ada yang mengatakan lima. Satu di antaranya adalah tobat itu sebelum datang, tobat itu ketika waktunya masih dibolehkan. Kapan waktu masih dibolehkan? Satu, sebelum matahari terbit dari barat, nanti ada zaman. Yang kedua, sebelum nyawa ditentukan. Nah, ini susah ini. Si Firaun ini tobatnya nyawa itu di sini. Atau di hadapannya kematian, itu nggak akan diterima tobatnya oleh Allah. Itulah Firaun. Dia telah kembali kepada Allah. Gara-gara penetapan egonya, kebenaran dia lihat. Dia malu beriman dengan iman yang Musa. Maksa saya ini bagi Israel jelas dia malu, dia prestis dong. Kalau pimpinan di sini maka berimannya adalah takdirnya sehingga tidak diterima oleh Allah. Ini pelajaran penting bagi kita semuanya. Yuk bertobat sebelum datang kematian. Yuk bertobat sebelumnya ada di sini. Ketika sudah koma baru nanti bertobat. Kata Allah, tidak ada tobat. Alhamdulillah ini. Nah, belum tobat kan diterima. Orang yang lupa gitu kan, pikirnya aman. Tobat dia, astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah. Gak diterima tapi aman. Kenapa? Karena tobat harus sebelum datang kematian di hadapannya atau nyawa di itu baru dia begini. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi untuk Ustaz kita. Semoga Allah menambah berkah untuk beliau dan kita semua. Dan untuk besok pagi, insyaallah bareng Ustaz Samsul Arifin, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti acara tersebut. Dan banyak kita pada pagi hari ini sama-sama dan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.